Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Salvana Nasir Wajir dari Fakultas Ilmu Komunikasi Malam Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Kampung Rawasawa dan di sini saya akan mewawancarai beberapa warga terkait isu politik menjelang 2024. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu warga. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Divya. Baik Kak Devi ya. Sebelumnya saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait isu politik yang terjadi menjelang 2024. Yang pertama, apakah kakak sudah tahu di 2024 nanti kita akan melangsungkan pemilu dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalonkan sebagai presiden? Iya, sudah tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut kakak apa program yang perlu dilanjutkan? Program yang membantu masyarakat, contohnya seperti BPJS dan KIS. Oke, pemerintahan memang tidak ada yang 100% sempurna. Pasti ada saja kekurangan. Sebagai pembelajaran, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi? Semoga kedepannya bisa mengatasi kejahatan-kejahatan di Indonesia yang terjadi. Oke. Menurut kakak, mana sih yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang jelas, dan berikanlah alasannya? Contohnya itu yang cerdas sih, karena itu bisa menjadi lebih baik. Oke. Bagaimana kriteria seseorang presiden yang kakak harapkan? Yang jujur dan bertanggung jawab. Baik. Selanjutnya, ada apa tidak sosok nama yang sesuai dengan kriteria kakak? Ada, tapi tidak bisa disebutkan. Oke. Menurut kakak, Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Nasdem. Nasdem. Baik. Yang terakhir, apa harapan kakak terhadap pemerintahan berikutnya? Semoga kedepannya Indonesia bisa menjadi lebih baik. Oke, baik, segitu aja. Terima kasih, Kak. Iya. Baik, di sini saya sudah bersama salah satu warga. Boleh diperkenalkan, Pak? Nama saya Rasidi. Oke, Pak, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang isu politik di Indonesia menjelang 2024. Bapak apakah sudah tahu 2024 nanti kita akan ada pemilu? Sudah tahu. Dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi? Iya, betul, sudah tidak bisa lagi. Nah, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Bapak apa sih yang perlu dilanjutkan dari programnya? Ya, untuk program Pak Jokowi yang perlu dilanjutkan, program untuk kesejahteraan rakyat seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan juga yang lain-lainnya. Yang penting masyarakat merasakan sejahteranya sebagai warga negara Indonesia. Baik. Kan pemerintah tidak ada 100% sempurna ya Pak, pasti ada saja kekurangan. Nah, sebagai pembelajaran untuk pemerintahan yang berikutnya, menurut Bapak apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di masa Pak Jokowi? Kekurangannya di pemerintahan Pak Jokowi itu masalah isu politik yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan, yaitu isu perpecahan anak bangsa. Yang perlu kedepannya pemimpin yang bisa mempersatukan masyarakat Indonesia. Baik. Menurut Bapak mana nih yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat atau sosok presiden yang gagah atau presiden yang cerdas? Yang paling penting merakyat ya, cerdas penting gitu. Alasannya kenapa tuh Pak? Cerdas itu bisa dapat dihargai oleh dihargai secara umum. Cerdas itu udah pasti bisa mempunyai kemampuan untuk memimpin bangsa. Oke. Bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Bapak harapkan? Ya, tentunya pertama merakyat, ikut merasakan penderitaan rakyat. Terus yang kedua dapat pemimpin yang dapat diakui oleh masyarakat Indonesia, walaupun tidak semua 100%. Baik, ada atau tidak nih nama sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai harapan Bapak? Ada sih, cuman kalau mau disebutin takut. Jadi ada aja. Baik, menurut Bapak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau soal partai sih nggak tentu ya, karena memang Indonesia itu sistem pemilihan itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Jadi partai memang penting sebagai jembatan untuk mencalonkan presiden. Tapi karena pengalaman selama ini partai yang ada tidak mampu tidak mampu mengamankan politik nasional. Bahkan dengan partai yang ada itu membuat perpecahan.
Baik, yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap pemerintahan selanjutnya di 2024? Ya itu harapannya itu tentunya yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua itu masalah korupsi. Korupsi harus diberantas. Jadi butuh pemimpin yang berani, pemimpin yang tidak korupsi, dan juga pemimpin yang merakyat tadi. Oke, baik Pak, segitu saja. Terima kasih Pak. Baik, sekarang saya sudah bersama salah satu teman saya. Boleh diperkenalkan Kak? Nama saya Tiara. Oke Kak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang isu politik di Indonesia menjelang 2024. Sebelumnya kakak udah tahu belum kalau di 2024 nanti kita akan melakukan pemilihan presiden dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi? Udah tahu. Oke, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut kakak apa sih program yang perlu dilanjutkan? Yang membantu masyarakat aja Kak, contohnya KIS, KIP, BPJS. Oke, kan pemerintahan gak ada 100% sempurna ya Kak. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, menurut kakak apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di dalam pemerintahan Pak Jokowi? Semoga kedepannya bisa mengatasi kejahatan aja Kak. Nah, menurut kakak lebih penting sosok presiden yang seperti apa nih? Yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Yang cerdas, Kenapa supaya menjadi lebih baik aja kayak negara-negara sebelah. Oke. Menurut kakak bagaimana sih kriteria seorang presiden yang kakak harapkan? Yang jujur dan bertanggung jawab. Oke. Ada apa enggak nih nama yang sesuai gitu sama kriteria kakak? Ada, tapi nggak boleh disebut. Oke. Selanjutnya menurut kakak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Nasdem sih. Nih pertanyaan terakhir ya kak, apa harapan kakak terhadap pemerintahan berikutnya? Semoga kedepannya Indonesia jadi lebih baik aja Kak. Oke, baik, terima kasih ya kak. Kasih. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwasannya warga sekitar memang sudah tahu akan adanya pemilu di 2024 dan Bapak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Dan sebagian besar warga memilih program yang akan dilanjutkan, yaitu program yang membantu masyarakat seperti KIP, BPJS, dan sebagainya. Lalu untuk pemerintahan berikutnya, warga meminta agar pemerintah bisa memberantas segala kejahatan dan korupsi yang ada di Indonesia, serta bisa lebih mensejahterakan rakyat. Menurut beberapa warga, sosok presiden yang sangat dibutuhkan yaitu presiden yang merakyat dan presiden yang cerdas. Karena presiden yang merakyat bisa ikut merasakan apa yang rakyat rasakan. Dan presiden yang cerdas sudah pasti bisa memajukan bangsa dan juga bisa dihargai oleh khalayak. Kriteria seorang presiden yang diharapkan oleh masyarakat kurang lebih adalah jujur dan bertanggung jawab. Untuk nama tokoh yang sesuai dengan kriteria warga, beberapa warga memilih untuk tidak menyebutkannya. Mungkin dikarenakan itu privasi mereka dalam memilih yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dan beberapa warga memilih Indonesia dipimpin oleh Partai Nasdem. Sedangkan ada juga berpendapat bahwa partai itu memang penting sebagai jembatan untuk mencalonkan presiden. Tetapi dikarenakan pengalamannya selama ini, partai yang ada tidak mampu mengamankan politik nasional. Bahkan dengan partai yang ada bisa menyebabkan sebuah perpecahan. Dan yang terakhir yaitu harapan masyarakat terhadap pemerintahan di 2024. Warga berharap pemerintahan selanjutnya bisa lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat, lalu korupsi harus benar-benar diberantas, dan warga membutuhkan pemimpin yang berani dan jujur. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.